Halo semuanya, selamat datang di Selasa Review Buku. Hari ini aku akan mereview cerita dari Wattpad. Stay tune ya. Cerita ini berjudul Zeigarnik Effect yang ditulis oleh pemilik username Wattpad Hilda Wardani _ Zeigarnik Effect terdiri dari 45 part ditambah dengan prolog dan juga epilog. Zeigarnik Effect memiliki 3 tokoh utama, yaitu Monet, Rafka, dan Pandu. Rafka adalah mantan kekasih Monet semasa SMA sampai kuliah. Mereka menjalani hubungan pacaran selama 4 tahun. Mereka putus dan setelah itu kehidupan Monet benar-benar hancur, dan setelah 8 tahun Monet udah move on, Monet dan Rafka bertemu di suatu acara. Tanpa sengaja Monet mengajak Rafka untuk minum-minum, dan tahu nggak, pagi harinya Rafka terbangun di tempat tidur Monet, dan ya mereka berdua semalam tidur bareng. Tapi ya Monet santai aja, dia nggak ngerasa gimana-gimana. Rafka ini yang dia sampai kayaknya ini adalah pengalaman pertamanya Rafka juga, dan pada saat itu Rafka udah punya tunangan. Tapi hal ini nggak berpengaruh sama sekali buat Monet, karena Monet udah move on dari Rafka dan juga dia udah punya kekasih. Tetapi masalahnya adalah kekasih Monet adalah kakak tirinya sendiri. Iya, dia jadi selingkuhan kakak tirinya, Pandu. Ketiga tokoh ini, Mona, Rafka, dan Pandu, bener-bener semuanya tuh minta-minta banget dihujat. Pandu yang, udahlah nggak bisa berkata-kata lagi. Mona pun juga sama. Rafka pun juga udah 8 tahun berpisah sama Monet tapi masih gagal move on. Yang berakhir dia akhirnya memutuskan pertunangan dia dengan kasihnya. Tapi yang sialnya adalah tunangannya Rafka ini bernama Farah adalah bawahannya Monet di kantor. Di sini walaupun ceritanya bertema perselingkuhan, tapi aku jamin nggak ada namanya adegan ranjang yang dijabarkan secara eksplisit, nggak ada sama sekali. Ini benar-benar ceritanya fokus kepada konflik mereka bertiga. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang ini pun juga memang beralasan. Aku tidak membenarkan perselingkuhan, tapi untuk Pandu yang memang awalnya dia adalah sosok laki-laki yang baik, kemudian dia berselingkuh, memang ada sedikit andil dari peran istrinya juga. Tapi ini aku nggak membenarkan perselingkuhan loh ya. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa oke, namanya laki-laki, dia butuh untuk dihormati, dan Pandu nggak mendapatkan itu pada sosok istrinya, dan tapi dia mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan itu pada diri Monet. Dan Monet pun juga kenapa dia sampai terlibat jadi selingkuhan ya, karena dia di saat-saat terpuruknya itu Monet selalu ada, Pandu selalu ada. Pandu selalu jadi orang yang menyembuhkan lukanya. Jadi ya tanpa Monet sadari, Monet jatuh cinta terhadap Pandu, dan ketika Pandu mengalami masalah rumah tangga, ya Monet memberikan perhatian dan terjadilah hal-hal yang kita benci. Hal-hal yang aku pelajari dalam cerita ini adalah jangan bodoh, serius. Kalau mau selingkuh tuh, selingkuh nggak akan pernah dapat ending yang baik. Selain kamu akan mendapat malu, kamu dikucilkan di lingkunganmu, ya reputasimu juga benar-benar hancur. Terus kamu juga merusak hubungan banyak orang, menyakiti banyak orang. Dan kalau memang kita nggak cocok sama pasangan kita, kenapa nggak cerai dulu baru kamu mau nyari orang lain? Kenapa harus selingkuh gitu loh. Terus kita harus tahu caranya berbahagia dengan diri kita sendiri itu seperti apa. Kita nggak boleh menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, karena bisa aja nih kayak Monet, dia menggantungkan kebahagiaan dia kepada Pandu, makanya dia rela aja jadi selingkuhan. Rafka pun juga, ya kalau lo mau mutusin cewek ya harus mikir panjang, jangan asal karena emosi mutusin terus akhirnya jadi gagal move on, nyesel sendiri kan. Syukurin tuh. Kalian harus banget baca cerita ini. Aku sangat merekomendasikan cerita Zeigarnik Effect untuk kalian baca. Harus langsung cari username Hilda Wardani _ di Wattpad, cari Zeigarnik Effect, udah komplit di situ. Dan ya, silahkan mencaci maki Monet, Rafka, dan Pandu. Terima kasih semuanya. Bye.